warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Van Gobel dengan NIM 9114211055. Saya dari kelas B Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Eka Safitri Apriliani Isa SEMM. Baik, materi yang akan saya bahas yaitu tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, sebelumnya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan perdagangan elektronik. Pengertian dari perdagangan elektronik itu sendiri dalam arti yang cukup luas adalah suatu transaksi yang menggunakan akses jaringan dengan menggunakan sistem yang berbasis komputer dan antarmuka atau interface dalam sebuah browser, di mana web akan memenuhi sebagai persyaratan dalam perdagangan elektronik atau e-commerce itu sendiri. Nah, pengertian yang cukup sederhana dari perdagangan elektronik itu sendiri adalah transaksi jual beli secara elektronik dengan menggunakan media internet. Nah, contoh dari perdagangan elektronik itu sendiri seperti Shopee, Blibli, Lazada, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana e-commerce di luar batas perusahaan? E-commerce di luar batas perusahaan itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu B2C atau disebut dengan business to consumer. Nah, B2C atau business to consumer ini adalah model bisnis yang mengacu pada transaksi dan interaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan konsumen individu. Yang artinya adalah perusahaan menjual produk secara langsung kepada konsumen sebagai pengguna akhir dari sebuah produk atau pelayanan tersebut. Contohnya itu seperti platform belanja online, kemudian ada restoran, dan terakhir ada tempat hiburan. Kemudian yang kedua adalah B2B atau business to business, di mana model bisnis ini adalah mengacu kepada transaksi dan interaksi antara perusahaan dengan perusahaan lain atau bahkan lebih. Yang artinya adalah perusahaan menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain sebagai mitra bisnis, bukan kepada konsumen individu. Nah, contohnya itu yaitu seperti produsen yang menjual produk kepada produsen lain dan distributor yang menjual produk kepada pengecer. Lalu apa saja sih manfaat dari e-commerce itu sendiri? Nah, manfaat dari e-commerce itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perbaikan layanan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang artinya adalah sebelum penjualan, maka pada tahap ini perusahaan akan memperkenalkan informasi yang jelas dan akurat kepada calon pelanggan. Kemudian selama penjualan, maka pada tahap ini perusahaan akan memberikan pengalaman pembelian yang lancar dan menyenangkan bagi pelanggan. Dan setelah penjualan, pada tahap ini perusahaan akan memberikan layanan penjual yang memuaskan bagi pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan hubungan dengan pemasok dan hubungan dengan keuangan. Artinya adalah komunikasi yang efektif, serta pembayaran dengan tepat waktu, kemudian perjanjian kontrak yang jelas, kemudian evaluasi dengan kinerja pemasok, dan terakhir yaitu menjaga hubungan secara keseluruhan. Dan manfaat yang terakhir adalah peningkatan imbas ekonomis atau pemegang saham dan investasi pemilik. Artinya yaitu perusahaan mendapatkan keuntungan secara finansial dan mendapatkan kepercayaan investor agar mendapatkan pertumbuhan nilai investasi. Lalu apa saja kendala-kendala yang muncul dalam e-commerce itu sendiri? Kendala-kendala e-commerce itu yang pertama adalah biaya yang tinggi, di mana pengiriman barang atau produk kepada konsumen dengan cepat dan efisien dapat mengenakan biaya yang tinggi. Apalagi jarak yang ditempuhnya cukup jauh. Dan yang kedua yaitu kekhawatiran akan masalah keamanan. Contohnya itu seperti kekhawatiran dalam keamanan data pribadi yang nantinya takutnya akan dibocorkan, seperti kartu kredit ataupun alamat dari pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu kekhawatiran dalam keamanan transaksi, di mana transaksi yang dilakukan adalah transaksi secara online. Dalam hal ini,
ditakutkan bahwa pembayaran yang dilakukan itu akan tidak aman atau akan disalahgunakan oleh pihak ketiga atau yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu keamanan dalam situs web, di mana situs yang dikunjungi oleh para pelanggan tersebut tidak aman atau tidak dilindungi dari hack atau pencurian data tersebut. Dan yang terakhir adalah keamanan dalam pengiriman barang yang akan dikirimkan kepada pelanggan, takutnya barang tersebut rusak atau dicurigai atau bahkan dicuri. Dan kendala yang ketiga adalah peranti lunak yang belum mapan. Misalnya yaitu aplikasi mobile yang baru dirilis, takutnya aplikasi tersebut karena masih dalam tahap pengembangan akan mengalami bug atau mungkin kinerja yang kurang bagus atau bahkan kurangnya fitur yang diharapkan. Lalu apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup e-commerce? Nah, ruang lingkup e-commerce itu sendiri mencakup 8 poin. Yang pertama yaitu platform e-commerce. Nah, platform e-commerce adalah sebuah sistem atau infrastruktur yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Misalnya adalah penyediaan katalog produk, yaitu yang termasuk di sini adalah detail tentang informasi produk, harga, dan label dari produk tersebut, serta informasi yang relevan terkait produk tersebut, serta menyediakan gambar produk yang bagus untuk menarik konsumen agar membeli produk tersebut. Kemudian keranjang belanja, di mana fitur ini dapat memungkinkan pelanggan untuk mengumpulkan produk yang ingin mereka beli sebelum membayarnya. Dan juga produk tersebut bisa ditambahkan atau mungkin item produk tersebut bisa dikeluarkan dari keranjang belanja tersebut sebelum melakukan proses pembelian. Selanjutnya yaitu proses pembayaran, di mana platform e-commerce menyediakan berbagai macam metode pembayaran yang bisa dilakukan oleh para pelanggan. Contohnya itu seperti kartu kredit, transfer bank, dan pembayaran digital. Selanjutnya yaitu manajemen pemesanan, di mana setelah pelanggan melakukan pemesanan terhadap produk, maka platform e-commerce akan mengolah pemesanan produk tersebut. Nah, ini termasuk adalah mengirimkan konfirmasi pesanan kepada pelanggan, kemudian mengatur pengiriman produk selanjutnya yaitu melacak status pengiriman produk tersebut. Selanjutnya yaitu fitur penilaian dan ulasan. Fitur ini disediakan untuk para pelanggan agar melakukan feedback kembali terhadap barang yang telah mereka beli atau produk yang telah mereka beli dari toko tersebut, yang nantinya ini akan membantu calon pembeli lainnya yang akan membeli produk atau mungkin barang atau jasa yang ada di platform e-commerce tersebut. Selanjutnya analitik dan pelaporan, di mana fitur ini dapat membantu penjual untuk melacak dan menganalisis kinerja bisnis mereka. Nah, ini termasuk dalam data penjualan. Kemudian ada laporan inventaris dan informasi lainnya yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, yang kedua yaitu transaksi dan pembayaran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa transaksi ini melibatkan pemilihan produk, kemudian produk yang dimasukkan ke dalam keranjang, dan akhirnya sampai kepada tahap proses pembayaran. Nah, setelah transaksi selesai, maka penjual akan memproses pesanan dan mengatur pengiriman pesanan kepada pelanggan. Selanjutnya proses pembayaran, di mana pada tahap ini pembeli akan melakukan pembayaran terhadap barang atau produk yang dibeli kepada penjual tersebut. Nah, pembayaran dalam platform e-commerce itu terdiri dari yang pertama adalah pembayaran lewat kredit debit, kemudian ada transfer bank, kemudian ada pembayaran lewat digital, dan yang terakhir yaitu pembayaran tunai atau secara COD. Yang ketiga yaitu logistik dan pengiriman. Nah, yang termasuk di sini yaitu penyiapan pesanan, di mana setelah pelanggan membeli produk, maka penjual akan memproses produk atau pesanan tersebut. Nah, yang kedua adalah pilihan layanan pengiriman. Yang termasuk di sini adalah kurir ekspres, kemudian layanan pengiriman reguler, dan layanan pengiriman khusus. Pilihan ini didasarkan pada
kecepatan pengiriman, tujuan pengiriman, dan preferensi pelanggan. Selanjutnya yaitu pengaturan pengiriman. Jadi setelah pesanan siap, maka penjual akan mengirimkan pesanan tersebut kepada kurir atau layanan pengiriman yang telah dipilih. Nah, ini melibatkan penjadwalan pengambilan paket, kemudian pengaturan rute pengiriman, kemudian pengiriman paket ke alamat yang dituju. Selanjutnya, pelacakan pengiriman, di mana setelah paket dikirim, maka pelanggan dapat melacak status pengiriman paket mereka, di mana pelanggan dapat memantau waktu perkiraan pengiriman dan dapat memantau pergerakan paket hingga sampai kepada tempat tujuan. Nah, selanjutnya yaitu manajemen inventaris, di mana bagi penjual yang memiliki banyak produk, penting untuk mengelola inventaris dengan baik. Nah, hal ini melibatkan pemantauan stok yang tersedia, kemudian mengelola persediaan, dan melakukan proses pengisian ulang jika diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan pengembalian atau penggantian. Nah, hal ini bisa terjadi jika pelanggan menerima barang atau produk tersebut dengan secara rusak, maka sebagai penjual kita harus dapat menggantikannya atau mengembalikannya dengan mudah. Nah, yang keempat, di sini ada pemasaran dan promosi. Nah, pengertian dari pemasaran itu sendiri adalah mencakup kegiatan untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada konsumen. Sedangkan promosi adalah bagian dari strategi pemasaran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan dengan menggunakan melalui beberapa metode dalam pemasaran. Nah, untuk strategi pemasaran atau promosi yang biasa dilakukan dalam e-commerce, yaitu yang pertama melalui media sosial, kemudian yang kedua iklan per klik, dan yang ketiga yaitu email marketing, dan masih banyak lagi. Dan yang kelima adalah layanan pelanggan dan dukungan, yaitu seperti saluran komunikasi yang jelas, tanggapan yang cepat, serta pengaturan pengiriman dan pengembalian yang mudah. Dan yang keenam adalah analisis data dan personalisasi. Nah, yang dimaksud dalam analisis data adalah pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Nah, hal ini untuk menambah wawasan yang berharga tentang perilaku pelanggan, tentang tren pasar, dan kinerja dalam berbisnis. Nah, sedangkan personalisasi dalam e-commerce adalah memberikan pengalaman sesuai dengan preferensi yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Nah, contoh analisis dalam e-commerce yaitu seperti data transaksi, data pengunjungan situs web, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dalam personalisasi dalam e-commerce yaitu seperti rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian, dan masih banyak lagi. Nah, yang ketujuh yaitu keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi dalam e-commerce adalah untuk melindungi informasi pelanggan yang bersifat secara sensitif, di mana hal tersebut untuk dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pelanggan kepada penjual tersebut. Hal ini bisa berupa dengan keamanan data pelanggan yang dapat disimpan dengan aman dan terinskripsi. Selanjutnya yaitu pembaruan perangkat lunak dalam e-commerce untuk selalu diperbarui dengan versi yang terbaru. Dan yang kedelapan adalah inovasi dan perkembangan teknologi. Nah, inovasi dan perkembangan teknologi itu memiliki peran yang sangat penting dalam e-commerce itu sendiri, yaitu seperti kecerdasan buatan di mana mampu membawa banyak perubahan dalam e-commerce. Selanjutnya yaitu Internet of Things, di mana dapat memungkinkan untuk dapat terkoneksi antara perangkat elektronik dengan internet. Selanjutnya yaitu pembayaran digital, di mana dengan menggunakan dompet digital melalui pembayaran dengan menggunakan aplikasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.